Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Ahmad Syafi, kelas 9F Mabrafsan 40. Saya akan membahas suku Polahi Gorontalo. Pengertian suku Polahi Gorontalo. Suku Polahi adalah sebutan untuk suku terasing yang hidup di hutan pedalaman Gorontalo. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Polahi adalah masyarakat pelarian zaman dahulu yang melakukan eksodus ke hutan karena takut dan tidak mau dijajah oleh Belanda, sehingga menjadikan mereka sebagai suku terasing sampai dengan saat ini. Suku ini mengasingkan diri sekitar abad ke-17 dan kini hidup di pedalaman hutan daerah Boliauto, Paguyaman, dan Suwawa, Provinsi Gorontalo. Asal-usul suku Polahi. Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak, yang kemudian tinggal di hutan, tepatnya di lereng Gunung Boliauto di Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolongohula, Kabupaten Gorontalo. Menurut catatan sejarah yang ada, sejatinya suku Polahi merupakan warga Gorontalo yang pada masa penjajahan Belanda dulu melarikan diri ke dalam hutan, yang dikarenakan oleh pemimpin mereka waktu itu tidak mau ditindas oleh penjajah. Oleh karena itu, orang Gorontalo menyebut mereka Polahi yang artinya pelarian. Hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba. Setelah Indonesia merdeka, sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun, sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah. Kepercayaan suku Polahi. Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantara hutan Gorontalo, mengenal 3 Tuhan dalam kepercayaannya. Ketiga Tuhan ini adalah Pulo Huta, Lati, dan Lausala. 1. Pulo Huta. Pulo Huta digambarkan sebagai sosok yang hidup serta memiliki kuasa atas tanah. Konsepnya berasal dari nenek moyang. Pulo Huta adalah sepasang suami istri. Bila Polahi hendak membuka hutan, maka mereka akan meminta izin dahulu kepada Pulo Huta. Selain memegang kuasa atas tanah, Pulo Huta juga memegang kuasa atas hewan di hutan. Bentuk penghormatan orang Polahi kepada Pulo Huta adalah jika mereka mendapat hewan buruan, bagian tertentu dari tubuh hewan itu diiris seperti kuping, mulut, dan lidah, kemudian ditaruh di tanggul kayu untuk dipersembahkan kepada Pulo Huta. Yang kedua, Lati. Tuhan Lati digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni pohon-pohon besar serta di air terjun. Ukuran tubuhnya digambarkan kecil-kecil seukuran boneka dalam jumlah banyak. Lati merupakan pemegang kuasa atas pohon. Bila Polahi ingin menebang pohon besar atau mengambil madu lebah hutan dan terdapat di atasnya, Polahi membakar kemenyan, merapal mantera dengan tujuan menyuruh Lati pindah ke pohon lain. Dan yang terakhir, Lausala. Lausala dalam narasi Polahi layaknya tokoh Marvel atau superhuman. Tokoh antagonis yang digambarkan sebagai sosok yang haus minum darah. Sosok Lausala ternyata bukan hanya dideskripsikan sebagai tokoh laki-laki, sebab ada juga perempuan tua yang disebut-sebut sebagai Lausala. Polahi membuat beberapa gambaran untuk meyakinkan bahwa Lausala itu benar-benar ada. Orang Polahi meyakini Lausala memiliki mata merah, membawa pedang yang menyala, dan ia bisa pindah dengan cepat dari balik bukit ke bukit yang lain. Menurut orang Polahi, jika ada anjing menggonggong, itu salah satu petanda hadirnya Lausala. Tradisi kawin sedara. Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden. Mereka tinggal di dalam gubuk-gubuk kayu sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Ketika ada anggota keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu. Kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi pindah untuk mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, dan alat lainnya. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka. Suku Polahi sering berpindah-pindah tempat, lalu membangun gubuk-gubuk baru. Dengan Polahi hidup demikian. Masyarakat Polahi yang saling berkomunikasi dengan kelompoknya, hal tersebut kemudian yang melahirkan tradisi pernikahan sedara atau antar saudara. Kawin dengan saudara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi, yaitu kelompok 9, merupakan seorang kakek dengan 3 bersaudara. 2 saudara lain adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudara kandungnya ini sekaligus.
Istri yang satu tak mempunyai anak, sedangkan satu lagi mempunyai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian anaknya mengawini anaknya lagi sehingga anaknya juga menjadi menantunya. Mata pencaharian suku Polahi Gorontalo. Masyarakat Polahi menurut adaptasinya terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok kecil dan besar. Mata pencaharian mereka berbeda pula. Kelompok kecil yang masih berkelana di suatu kawasan tertentu bermata pencaharian dalam proses transisi. Hidup tergantung pada hasil hutan dan alam, misalnya meramu dan berburu, menuju berladang, berpindah-pindah dengan alat yang sangat sederhana. Sagu atau labia merupakan bahan makan utama di samping hasil buruan. Kelompok besar sudah menetap sementara penghidupannya berdasarkan hasil ladang, sedangkan meramu hasil hutan dan berburu merupakan kegiatan sampingan untuk mendapatkan daging dan bahan makanan tambahan. Sagu dikonsumsi sebagai makanan pelengkap. Bahasa suku Polahi Gorontalo. Masyarakat suku Polahi terlahir di tengah pegunungan yang jauh dari kebisingan dan keramaian manusia serta kendaraan. Diketahui sejak mereka lahir hingga dewasa, bahasa yang digunakan adalah bahasa tradisional dari daerah Gorontalo atau disebut bahasa Hulontalo. Dengan bahasa Hulontalo ini, warga Polahi hanya dapat beradaptasi dengan penduduk desa. Mereka yang tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya pada suku Polahi. 1. Sikap dari masyarakat yang masih tradisional. 2. Perkembangan ITK yang terlambat. 3. Pendidikan. Dan yang keempat, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat yang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang suku Polahi Gorontalo. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa memberi informasi baru bagi kalian.